Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali dengan gugus depan Kota Yogyakarta 03073 03074 pramuka yang berpangkalan di Universitas Gadjah Mada. Saya sebagai pembina pramuka gugus depan 03074 memperkenalkan, saya Tina Afiatin. Saya mendapat amanah untuk menyampaikan materi gugus depan di perguruan tinggi dan pola mekanisme pembinaan pramuka. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan ya itu bersumber dari keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 180A tahun 2011. Petunjuk pelaksanaan gugus depan pramuka yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi. Dan juga keputusan Kuarnas nomor 176 tahun 2013 tentang pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega. Ada satu statement yang perlu kita ketahui bersama ya tentang misi kepanduan ini. Ini disampaikan oleh Kak Joko Mursito ya. The mission of Scouting is to contribute to the education of young people through a value system based on the Scout Promise and Law to help build a better world where people are self-sufficient as individuals and play a constructive role in society. Ya. Jadi intinya misi kepanduan ya itu untuk bisa memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan pada generasi muda melalui janji atau hukum kepanduan ya. Ini untuk mengembangkan dunia yang lebih baik ya dan para pramuka atau pandu itu bisa membangun satu masyarakat yang lebih baik ya. Nah, sehingga dalam hal ini pembinaan di dalam gerakan pramuka itu adalah satu usaha pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus oleh anggota dewasa terhadap peserta didik ya. Ini saya mengambil usia kata peserta didik ya, bukan anak didik, karena kalau peserta didik itu bisa remaja ya, tidak hanya anak-anak, bisa remaja, bisa juga dewasa awal ya. Dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Jadi PDMPK ini yang harus selalu kita ingat, dan sistem AMONG yang pelaksanaannya ini disesuaikan dengan keadaan, perkembangan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, apa itu prinsip dasar kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan? Jadi yang disebut dengan prinsip ini adalah asas yang mendasar yang menjadi landasan dalam berpikir dan bertindak. Sehingga prinsip dasar ini berupa nilai dan norma. Nah, sedangkan kepramukaan ini merupakan satu proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, menantang yang dilakukan di alam terbuka dengan sasaran akhir pembentukan watak. Nah, prinsip dasar kepramukaan ya itu merupakan asas yang mendasari kegiatan kepramukaan dalam upaya membina watak peserta didik. Ya. Makin kuat penjiwaan prinsip dasar kepramukaan ini dalam diri peserta didik, maka akan makin kuat jiwa kepramukaannya. Nah, fungsi prinsip dasar kepramukaan ini sebagai norma hidup anggota gerakan pramuka, kemudian landasan kode etik gerakan pramuka, landasan sistem nilai gerakan pramuka, pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota gerakan pramuka, dan landasan gerak dan kegiatan pramuka mencapai sasaran dan tujuannya. Jadi prinsip dasar kepramukaan ini harus diupayakan, dididikkan oleh pembina pramuka kepada peserta didik agar secara sukarela mereka memilikinya dan secara berangsur-angsur dapat mempengaruhi jiwa mereka dalam bersikap dan bertindak pada kehidupan mereka sehari-hari. Baik itu sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan lingkungannya.
Nah, dalam hal ini kalau kita ibaratkan sebuah bangunan ya, maka fondasi ya, itu prinsip dasar kepramukaan itu menjadi fondasinya. Kemudian bangunan gedung itu adalah metode kepramukaan ya. Kemudian di atasnya itu adalah kegiatan kepramukaan ya untuk menuju pada tujuan pendidikan kepramukaan. Ya, tadi adalah pendidikan untuk pembentukan watak ya atau karakter. Nah, kemudian kita akan membahas tentang gugus depan ya yang berpangkalan di perguruan tinggi atau kita singkat sebagai Gudep-Perti ya. Nah, kita tahu bahwa gugus depan ini merupakan satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Nah, ada dua macam gugus depan ya. Jadi yang pertama ini gugus depan yang tidak lengkap. Nah, ini biasanya hanya memiliki satu atau dua golongan peserta didik saja. Misalnya hanya memiliki ambalan penegak, misalnya ini kalau di SMA atau mungkin kalau di perguruan tinggi hanya ada Racana Pandhiga. Ya, sedangkan gugus depan yang lengkap ya itu gugus depan yang memiliki ya semua golongan peserta didik ya terdiri dari Perindukan Siaga, Pasukan Penggalang, Ambalan Penegak dan Racana Pandhiga. Ya. Nah, untuk struktur dan posisi Gudep-Perti ya itu merupakan garis hubungan pembinaan dan pengembangan gugus depan gerakan pramuka itu antara Dirjen Dikti dan Kuarnas ya. Kemudian garis ke bawahnya adalah perguruan tinggi, untuk Kuarnas itu adalah ke Kuarda, sedangkan Gudep-Perti itu konsultasi atau seiring dengan Kuarcap ya. Jadi ini garis pembinaan dan pengembangan, kemudian untuk garis kerjasamanya itu antara Dirjen Dikti dan Kuarnas. Ya. Kemudian untuk pemikiran dasar dibentuknya Gudep-Perti, ya ini bahwasanya perguruan tinggi itu sebagai lembaga pendidikan dapat membentuk gugus depan yang berbasis satuan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Dijelaskan bahwa gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas ya, sehingga di perguruan tinggi atau di kampus ya kita bisa membentuk satu gugus depan ya yang ini kita sebut sebagai gugus depan perguruan tinggi atau disingkat dengan Gudep-Perti. Nah, apa saja maksud dan tujuan dibentuknya Gudep-Perti ini ya? Jadi maksudnya yang pertama adalah menghimpun potensi sivitas akademika dalam kampus dan komunitas di sekelilingnya yang berminat menjadi anggota gerakan pramuka agar dapat berperan serta dalam pendidikan kepramukaan sebagai wahana pembentukan kader gerakan pramuka. Dan yang kedua, memberi kesempatan kepada mahasiswa dan kaum muda di sekelilingnya untuk melakukan kegiatan positif, konstruktif, dan edukatif ya, serta memberikan pengetahuan dan pengalaman praktis melalui kegiatan pendidikan kepramukaan. Adapun tujuan Gudep-Perti yaitu membentuk dan mengembangkan karakter bangsa dengan meningkatkan peranan perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pendidikan kepramukaan. Nah, mengapa ini kita perlu mengadakan Gudep-Perti ya? Nah, ini agar para generasi muda ya, ini gugus depan dapat menyelenggarakan ya kegiatan pendidikan kepramukaan dalam rangka melaksanakan program yang berdasarkan Tridharma perguruan tinggi dan tujuan gerakan pramuka, terutama kegiatan pembentukan kader dan bakti masyarakat. Dan yang kedua, mampu meningkatkan kualitas anggota muda pada gugus depan di perguruan tinggi. Dan yang ketiga, tersusunnya program kegiatan pada gugus depan di perguruan tinggi secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Nah, ini untuk pembinaan dalam Gudep-Perti ya, ini anggota itu biasanya masuk golongan Pandhiga, tetapi sebetulnya kalau dari sisi usia ya itu juga ada yang masih masuk dalam kelompok penegak ya. Jadi pembinaan terkait dengan kepribadian ya, watak, budi pekerti, kepemimpinan ya.
dan juga keterampilan hidup, ya, kesegaran jasmani, ketangkasan, kesehatan, ya, sehingga ini bisa untuk menyiapkan para penegak dan pandega ini nanti untuk bisa hidup mandiri. Nah, ada beberapa masalah, ya, yang ditengarai, ya, itu menjadi masalah di Gudeperti dan beberapa pendekatan yang nanti bisa kita lakukan, ya, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, beberapa masalah yang kita identifikasi, yang pertama adalah adanya proses menuju kedewasaan, ya, ini yang sering kemudian menjadi terhambat, ya, untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, peduli, dan taat asas. Kemudian juga masalah terkait dengan minat kaum muda terhadap gerakan pramuka, ya, ini juga semakin berkurang, ya. Kemudian adanya penurunan nilai moral kaum muda, ya, menurunnya semangat patriotisme dan nasionalisme kaum muda, kemudian meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan minuman keras di kalangan kaum muda, adanya pergeseran orientasi hidup, ya, baik dalam masalah pendidikan, pekerjaan, dan masa depan. Kemudian masalah-masalah terkait dengan urbanisasi dan pengangguran. Kemudian masalah-masalah yang terkait dengan situasi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional. Kemudian juga masalah-masalah yang terkait dengan perkembangan industrialisasi, ya, dan teknologi yang tidak terkendali, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Ya. Kemudian juga ini terkait dengan pembina, memang belum banyak tersedia pembina pramuka mahir golongan pandega. Ya, ini yang nanti perlu ada satu intervensi begitu, ya, untuk bisa semakin banyak pembina pramuka untuk golongan pandega. Kemudian beberapa pendekatan, ya, yang bisa kita lakukan, ya, yaitu dengan melakukan kemitraan dan konsultasi. Jadi gerakan pramuka bekerja sama dengan beberapa stakeholders, ya, beberapa lembaga yang itu bisa menggandeng, ya, untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang tadi sudah kita kemukakan. Kemudian dilakukan pendidikan yang efektif, efisien, berguna, dan bermanfaat, ya, yang mengarahkan pada peningkatan manajerial dan entrepreneurship. Ini saya kira sangat penting, ya, sekarang untuk dilakukan. Kemudian peningkatan kreativitas dan kemampuan berinovasi dalam kegiatan ini disesuaikan dengan perkembangan lingkungan. Kemudian juga memberikan tanggung jawab terhadap pengelolaan dalam peningkatan program kegiatan yang kreatif dan inovatif. Nah, beberapa sasaran pembinaan pramuka pandega ini yang nanti menjadi rujukan, ya, acuan di dalam kita mengembangkan program-program kegiatan, yaitu meningkatkan ketaatan beribadah dengan selalu mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya, memimpin kegiatan keagamaan, menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, menentukan pilihan hidupnya serta memahami konsekuensinya, mengelola emosi, mengungkapkan dan menghargai perasaan orang lain, membangun kerjasama dalam sebuah kelompok, kemudian membuat perbedaan dengan melakukan perbedaan. Ya, jadi ini kita menghargai perbedaan, ya, sekalipun dengan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian membangun komunikasi yang baik dengan teman, mandiri, memimpin dan toleransi dengan orang lain, berinovasi dan berpikir kreatif, menggunakan informasi dan menyikapi dengan cara yang berbeda, menerapkan teknologi tepat guna, meningkatkan kebugaran tubuhnya dengan berolahraga, bersikap positif, ya, menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Nah, untuk prinsip pembinaan ini ada 3 ranah, ya, di dalam proses pembinaan, yaitu bina diri, bina satuan pramuka, dan bina masyarakat. Nah, bina diri ini dilakukan dengan kegiatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Bina satuan pramuka ini dilakukan dengan menjadi instruktur dalam keterampilan kepramukaan tertentu dan pada perindukan siaga, pasukan penggalang, dan ambalan penegak. Kemudian bina masyarakat yaitu menjadi pemimpin, penyuluh, pelapor, dan peneliti di masyarakat.
Nah, untuk wadah pembinaan ya ini bisa dilakukan di gugus depan ya melalui Racana ya. Ini kalau untuk Pandega ya. Reka ya, kelompok-kelompok yang memiliki minat yang sama atau reka kerja ya. Jadi kelompok yang melakukan atau mendapatkan satu tugas tertentu ya, atau melalui satuan karya ya, ini terkait dengan mungkin minat dan kegiatan, dan juga melalui kuartir ya, baik kuartir cabang maupun kuartir daerah.